Ya, kita memakai kelima unsur penentuan tindak pidana ini, kelima ini sebagai pembahasan kita. Ya, meskipun sebenarnya unsur ketiga dan keempat akan kita bahas di pertemuan yang tersendiri. Karena ini ya kita bahas sekilas saja. Karena materi pokoknya ini ada di dapat dipidananya perbuatan, bukan dapat dipidananya pelakunya atau orangnya. Nah, unsur ketiga dan keempat ini terkait dengan hal-hal berkaitan dengan pelakunya. Oke, bahasanya sampai kalau kelima unsur tadi menurut kajian monistis sebenarnya. Nah, meskipun kalau kita rinci lebih lanjut, itu mengandung unsur dapat dipidananya perbuatan sama orang. Oke, unsur legalitas. Unsur legalitas ini seperti penentuan nas, berlakunya ketentuan hal haram tadi ya dalam hukum Islam. Sesuatu dianggap halal sampai ada nas yang mengharamkannya. Dan juga dengan hukum pidana, perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan. Kapan? Ketika sudah diundangkan dalam regulasi undang-undang, jadi tentukan asas legalitas bahwa perbuatan ini baru dapat dipidana ketika aturan tersebut diundangkan. Jadi salah waktu ketika diundangkan pakai pena aja wis. Asas legalitas aturan tentang kejahatan atau pelanggaran yang dirumuskan dalam undang-undang ini baru berlaku ketika aturan tersebut aturannya apa? Undang-undang. Nah, ketika ini diundangkan. Bahasa hukumnya diundangkan. Diundangkan itu apa? Dijadikan undang-undang. Berlaku sah sebagai wet atau hukum yang berlaku, hukum positif. Satunya lagi non retroaktif. Legalitas itu ya non retroaktif, tidak boleh berlaku surut menurut timing waktunya. Non retroaktif. Selama belum ditentukan maka misalnya apa? Misalnya korupsi tidak dapat dipidana sebelum perilaku tindak pidana korupsi ini dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Itu. Nah, itu ya dulu dalil ala tahrimihanya. Kemudian berlaku menurut tempat dan orang. Terkait dengan asas teritorial, negara hukum undang-undang ini berlaku untuk negara mana? Karena kedaulatan satu negara salah satunya adalah kedaulatan hukum. Keberlakuan hukum satu negara ini batasnya adalah teritorialnya atau wilayahnya. Di wilayah mana? Kalau di wilayah Belanda memakai regulasi pidana menurut Belanda. Amerika ya di Amerika. Karena itu terkait dengan kedaulatan wilayahnya. Indonesia juga sama, baru dipakai KUHP ketika kejahatan ini berlangsung di wilayah Nusantara. Itu membahayakan orang Nusantara ini, kalau membahayakan orang di Indonesia, WNI, ini pelaku bisa dipidana, membahayakan orang. Ini dua hal ini. Ya, next. Unsur yang kedua, rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Unsurnya perbuatan. Perbuatan ini apa? Bisa berbuat atau tidak berbuat. Seorang yang mempunyai tugas menjaga ini bisa dipidana ketika ia tidak melakukan tugasnya. Menjaga palang misalnya, tidak menjaga palang pintu rel misalnya, ini bisa dipidana. Seorang pengasuh tidak melakukan kewajibannya pengasuh dan ini membahayakan pada diri korban, ini bisa dipidana. Kemudian ada rangkaian perbuatan, unsur rangkaian perbuatan. Ia melakukan hal-hal terkait dengan sebab-sebab apa? Pada akibat yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya akibatnya apa? Akibat sebab. Akibatnya apa? Hilangnya nyawa. Nyawa ini dilindungi oleh negara. Kalau ini hilang, maka penyebab hilangnya nyawa bisa dipidana. Rangkaian ada sebab akibat. Kemudian tujuan dari perbuatan ini berarti terkait dengan akibat. Unsur tujuannya. Tujuannya apa misalnya? Kalau jelas seorang memukulkan barang ke korban, memukulkan barang benda tumpul ke korban di area yang membahayakan, ini bisa berakibat hilangnya nyawa. Tapi beda kalau misalnya melakukan apa di arena tanding di UFC misalnya, seorang seperti melakukan hal yang membahayakan orang, ini bisa tidak dipidana karena dalam kerangka olahraga.
yang di situ sudah diperketat, perketat aturannya supaya akibat-akibat yang dilarang oleh undang-undang tidak terjadi. Next, unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum. Melawan hukum formil atau secara formil ini berarti secara prosedural sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Jadi intinya di formil, ketika perbuatan ini dirumuskan dalam undang-undang, maka perbuatan ini bisa dipidana. Ketika perbuatan ini dirumuskan dalam undang-undang, maka perbuatan ini bisa dipidana. Perbuatan kalau mau dirumuskan undang-undang baru dipidana. Ini rumusan dari sisi melawan hukum formil. Nah, ini menjadi patokan utama dalam hukum Indonesia dan tradisi hukum Indonesia. Kalau melawan hukum material ini dirumuskan atau tidak, ini melawan hukum dalam arti reh, RECHT, hukum dalam arti reh, hukum dalam arti keadilan, hukum dalam arti justice. Hukum dalam arti justice akan beda dengan hukum dalam arti wet. Istilah Belanda ya, wet sama reh ya. Kalau reh itu hukum dalam arti keadilan, kalau wet itu hukum dalam arti peraturan perundang-undangan atau regulasi. Nah, kalau melawan hukum material, ini melawan hukum reh, keadilan. Tanpa melihat ini ada atau tidak dalam KUHP, yang namanya menghilangkan nyawa, ini harus dihukum karena melanggar keadilan. Itu intinya. Nah, kalau melawan hukum formil apa? Dilihat dulu, ini sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang enggak? Unsur melawan hukumnya, unsur materialnya tadi memenuhi, maka baru dapat dipidana. Ini berbeda kalau orangnya beralih, pengajar hukum pidananya beraliran reh. Ini biasanya lazim dalam tradisi hukum mana? Custom law atau common law. Reh itu common law atau di negara Anglo-Saxon, atau di negara Anglo-Saxon itu di negara Inggris dan jajahannya mau tradisi common law, common law. Kalau di negara kita mau tradisi hukum dalam bentuk undang-undang. Kalau ini reh, hukum dalam arti hukum adat atau hukum yang telah diputuskan oleh hakim. Kalau wet, hukum dalam arti perundang-undangan atau regulasi. Nah, tradisi ini ada di dalam tradisi hukum civil law atau civil law. Nah, ini lazim di negara-negara Eropa kontinental atau Eropa daratan, seperti tadinya Perancis, kemudian sebagai Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol. Ini memakai hukum dalam arti wet. Oke, next. Kesalahan, mens rea, evil mind. Nah, unsur ketiga ini tadi saya sudah memberitahukan bahwa unsur ketiga dan keempat nantinya ini terkait dengan pelakunya. Kalau kita beraliran memakai pola pikir aliran dualistis, ini terpisah, ada pembahasannya tersendiri. Nah, kalau di sini ya oke lah kita bahas salah sambil lalu saja. Nah, jadi kelima unsur tadi menurut pemikirannya aliran monistis. Dalam aliran monistis terkandung juga unsur-unsur yang bisa dipisahkan sebagai unsur tersendiri dari tindak pidana. Unsur kesalahan dalam arti pertanggungan jawab pidana atau pertanggungjawaban pidana. Nah, ini kan terkait dengan pelakunya. Hanya taklif, balik berakal mumayyiz. Ini kalau dalam hukum Islam secara fikihnya itu. Pertanggungjawaban pidana ini apa? Pelakunya dewasa, tidak gila. Kalau anak-anak juga sebenarnya bisa dipidana, tapi melihat ukuran umur tertentu dari sisi kedewasaannya. Kemudian hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, ini terkait dengan tindak pidana kesengajaan atau kelalaian. Hubungan batin ini dolus atau culpa. Dolus itu sengaja, culpa itu lalai. Ya, subjeknya adalah manusia. Rumusan dari barang siapa? Berarti ini pelakunya manusia. Ini ketiga dan keempat ini terkait dengan pelakunya ya, bukan perbuatannya. Pidana itu pemidanaan, maksudnya hukuman ini dikenakan pada manusia. Ada hukuman pada hewan, atau hukuman pada perusahaan, hukuman pada yayasan itu pada intinya tidak dirumuskan. Ini terkait dengan penalisasi ini sebenarnya. Nah, penalisasi ini hanya dikenakan pada manusia. Nah, meskipun dalam perkembangannya penalisasi ini bisa dikenakan juga pada badan hukum atau subjek hukum buatan, subjek hukum hibrida. Karena kita mulai
mulai saat peradaban yang namanya pelaku perbuatan itu tidak hanya manusia, tapi pelaku perbuatan subjek hukum jadi sudah mulai diadakan dalam peradaban manusia, yakni badan hukum. Nah, badan hukum itu bisa publik, bisa privat. Badan hukum ini bisa berorientasi sosial atau berorientasi profit, macam-macam. Kalau berorientasi publik privat itu apa? Lembaga negara pemerintah. Privat itu berarti apa? Swasta. Kalau berorientasi sosial ya seperti halnya perkumpulan, yayasan. Nah, seperti itu orientasinya perkumpulan. Kalau profit oriented, PT, CV, firma, koperasi. Ini pemidananya bagaimana? Kan tidak bisa dipidana hukuman mati atau penjara. Kalau penjara atau mati hanya pada si manajer dari badan hukum tadi. Nah, terhadap badan hukumnya bagaimana? Buat pelaku bisa pembalakan hutan. Ini ya oke lah si manajer ya atau si pelaksana dari PT atau CV tadi yang melakukan ya bisa dihukum si manusianya, manajernya, pengelolanya. Tapi badan hukumnya juga bisa dipidana. Berapa? Diberhentikan perizinannya, bahkan atau sampai dimatikan akte pendiriannya. Nah, ini sebenarnya hukuman mati terhadap manusia. Kemudian pemerintah terhadap ada tidaknya kesalahan pada terdakwa. Kesalahan tadi apa? Terkait dengan pertanggungjawaban sama ada atau tidaknya unsur dolus culpa, kesalahan atau kelalaian. Ya next. Masya Allah. Kelima, kausalitas. Kausalitas ya. Perbuatan sebabnya apa? Ini sebabnya ini A memukul B. Kemudian akibatnya apa? Pingsan dan